Bismillah, alhamdulillah, bihi asbahna wa bihi amsayna wa ilayhin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa daraba ala darbihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin. Allahumma iftah lana futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Para santri sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai karena Allah, seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Sangatta yang pada pagi hari ini alhamdulillah telah diguyur hujan dari semalam. Mudah-mudahan turun menjadi berkah dan kemanfaatan. Allahumma shayban nafi'an. Allah jadikanlah mudah-mudahan hujan yang mengguyur kami semalam atau dari jam 2 tadi malam atau pagi dini hari tadi hingga saat ini menjadi manfaat dan keberkatan untuk kami, khususnya warga Sangatta. Alhamdulillah kita pada hari ini pada hari Senin tanggal 30, betul ya, November, kita telah mengawali dengan mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah dan menjadi awal kebaikan untuk kita dalam menempuh dan menjalani hidup pada pagi hari ini. Kita akan menterjemah ayat baru surat Al-Maidah ayat 42. Betul ya? Surah Al-Maidah ayat 42. Insyaallah sampai dengan 44 lah, atau 45 kalau bisa. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una. Apa kemarin sudah ada? Mereka gemar mendengarkan. Samma'una, mereka sangat gemar mendengarkan atau mendengarkan ya. Samma'una, mereka sangat gemar mendengarkan. Lil kadibi, terhadap berita atau cerita hoax. Nah, kalau zaman sekarang ya hoax. Lil kadibi, terhadap kebohongan, berita-berita palsu, cerita-cerita hoax. Samma'una, mereka sangat gemar terhadap berita-berita bohong. Akaluna, mereka gemar
makan, suka sekali makan. Makan apa? Lisuhti, terhadap makanan yang haram. Lisuhti, makanan yang haram, seperti riswah, hasil korupsi, ya, persis seperti yang ditafsirkan oleh Imam As-Suyuti, karrisha, yakni seperti riswah, ya, hasil korupsi. Fa'in ja'uka, maka jika mereka datang kepadamu. Fa'in ja'u, maka jika mereka datang kepadamu, diterjemahkan langsung, fa'in ja'uka, maka jika mereka datang kepadamu, fahkum, maka putuskanlah, maksudnya berikan hukuman kepada mereka. Fahkum, putuskanlah atau hukumilah, ya, fahkum, maka hukumilah atau berikan hukum atau putuskan, mana hukum, nah, dipakai yang mana? Fahkum, maka hukumilah. Fahkum, maka hukumilah, bainahum, di antara mereka. Au a'rid, atau berpalinglah engkau. Au a'rid, atau berpalinglah engkau, anhum, dari mereka, yakni engkau tidak perlu memberikan hukum kepada mereka atau memberikan keputusan hukum kepada mereka. Saya ulangi lagi, fahkum, maka hukumilah, bainahum, di antara mereka, au a'rid, atau berpalinglah engkau, anhum, dari mereka. Wa in tu'rid, dan jika engkau berpaling, a'rada yu'ridu i'radan, berpaling. A'rada yu'ridu i'radan, berpaling, ya. Wa in tu'rid, dan jika engkau berpaling, yakni tidak memberikan keputusan hukum, anhum, dari mereka, falai yadurru, maka mereka tidak akan membahayakan kepadamu. Falai yadurru, maka mereka tidak akan membahayakan kepadamu, syai'an, sedikit pun. Syai'an, sedikit pun. Falai yadurru, maka mereka tidak akan membahayakan kepadamu, syai'an, sedikit pun. They will not do harm to you, ya, mereka tidak akan bisa memberi kemudaratan atau bahaya kepada kamu, anything, syai'an, sedikit pun. Wa in hakamta, wa in hakamta, dan jika engkau menghukumi atau memberi hukum, ya, memutuskan hukum,
Wa in hakamta, dan jika engkau menghukumi, fahkum, maka hukumilah. Fahkum, maka hukumilah. Bainahum, di antara mereka, bil qisti, dengan adil. Bil qisti, dengan adil. Makna qist yakni adil. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai dia, yakni mencintai Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai dia, al-muqsitina, orang-orang yang berlaku adil. Al-muqsitina, orang-orang yang berlaku adil. Baik, ayat sebelumnya telah kita pelajari bahwa di antara kaum Yahudi yang ada bersama Rasulullah dahulu di Madinah, ya, itu ada di antara mereka yang mencari-cari hukum ketika mereka berusaha menerapkan hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab mereka tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginan nafsu mereka, maka mereka mencoba untuk mencari alternatif, ya, mencari pilihan. Ya, pilihannya kemana? Maka mereka mengutus rombongan untuk bertanya tentang hukum tertentu seperti hukum perzinaan, ya, laki-laki atau wanita muhsan yang sudah menikah, ya, karena mereka tidak mau menerima hukum yang ada di dalam kitab Taurat, yaitu apa hukumannya? Adalah dirajam, ya, dilempari batu sampai mati, ya. Nah, kemudian mereka mencoba untuk mencari alternatif, datang kepada Rasulullah, barangkali hukumannya lebih ringan sesuai dengan nafsu mereka. Nah, begitu ya. Nah, jadi rupa-rupanya, ya, hukumannya sama, baik di dalam kitab Taurat ataupun di dalam Al-Quran, sama hukumannya, adalah dirajam. Nah, oleh karena itu maka mereka kembali dengan kecewa, ya. Nah, kemudian di antara sifat mereka itu memang suka memalsukan kebenaran. Ya, jadi kalau mereka mendengar dari Rasulullah sesuai yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka akan melaporkan kepada ahbar mereka, para tokoh-tokoh mereka, para ulama-ulama mereka, dengan memutar balikkan fakta. Begitu juga kalau mereka mendengarkan berita-berita bohong, itu senang sekali, apalagi memfitnah, apalagi menjatuhkan orang. Nah, ini sebenarnya bukan berlaku terhadap mereka juga. Ini Al-Quran mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita sebagai seorang muslim yang percaya kepada Tuhan bahwa Allah itu maha pendengar, maha mendengarkan segala rencana bisikan hati kita, ya, kita mengikuti perilaku hoax, ya, yang mereka lakukan. Kalau begitu kita sama dong, ya.
Jadi hukumannya juga sama. Karena dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dijadikan pelajaran dalam Al-Quran itu bukan karena ayat ini turun kepada kaum tertentu sehingga hukumnya hanya untuk mereka, tapi ayat ini juga berlaku umum. Siapa yang melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka, maka sama saja hukumannya di dalam pandangan Allah. Nah, ini kita dijadikan diberikan pelajaran atau ibrah bahwa perilaku suka memutarbalikkan fatwa, memelintir berita, menyebarkan hoax itu termasuk dosa besar. Ya. Sama'una lil kadhibi. Diulangi lagi bahwa mereka itu suka memperdengarkan atau mendengarkan berita-berita palsu, ya, berita-berita hoax untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, untuk mengadu domba, ya. Maka zaman sekarang ini kita harus hati-hati, ya. Banyak pemain-pemain, ya, buzzer ataupun ya, orang-orang yang bermain api, ya, di tengah masyarakat, ya, mengompor-ngompori dengan fakta palsu, ya. Akaluna suhti lis-suhti, mereka suka makan makanan yang diharamkan. Nah, jadi kalau kita ini sudah setali 2-3 uang, artinya sama saja. Jadi kalau ada orang suka bohong, maka juga dia tidak akan berhati-hati di dalam makan minumnya. Ya, karena banyak orang yang bohong untuk mendapatkan duit. Ya. Menyebarkan berita palsu untuk mendapatkan duit. Ya, ini juga hati-hati para YouTuber muslim. Kadang-kadang membuat sensasi berita, ya, tapi isinya apa? Isinya bohong, nggak sesuai dengan apa yang tulis. Misalnya nenek-nenek kawin dengan monyet misalnya. Ya, jadi membuat orang penasaran ini. Ya. Apa tujuannya berita sensasi ini? Supaya banyak yang mengunjungi, ya, channelnya, ya, supaya banyak yang mengunjungi channelnya. Apa tujuannya? Supaya dapat duit banyak, kan begitu. Nah, maka sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti ini dikaitkan karena memang begitu. Orang yang suka berbohong juga suka makan yang tidak haram, tidak halal. Itu, ya. Fa in ja'uka, maka jika mereka datang kepadamu, kalau mereka datang minta diputuskan persoalannya, fahkum bainahum, bolehlah kamu menghukumi mereka atau a'rid anhum. Ya, kalau kau rasa ya ada hal-hal yang tidak kau berkenan terhadap memberikan hukuman kepada mereka, boleh kamu tinggalkan. Ya, tetapi ayat ini kata Imam Suyuti telah digantikan oleh perintah. Ya, artinya bahwa kalau mereka sudah datang kepadamu, ya harus kamu
berikan putusan hukum, dia terima atau tidak, kamu harus sampaikan hukum yang benar. Sebagaimana ya ayat tentang rajam, ya, pezina muhsan, walaupun mereka berusaha untuk menutupi ayat tersebut, ya, kamu harus sampaikan. Wa in tu'rid anhum, dan seandainya kamu berpaling dari mereka, yakni tidak memberikan keputusan hukum kepada mereka, lantaran ya percuma saja kalaupun mereka kamu berikan keputusan tetapi dari awalnya dia sudah mempunyai niat tidak baik, ya. Jadi kalau kamu tidak menghukumi atau tidak memberikan keputusan hukum kepada mereka, falayadurruka syai'a, maka tidak akan membahayakan kepadamu, yakni mereka tidak bisa berbuat apapun yang membahayakan kepada dirimu. Wa in hakamta, namun kalau kamu memberikan keputusan hukum, ya tentunya walaupun kepada orang yang tidak mengikuti kamu, tidak beriman kepada kamu, sebagaimana Islam ya memerintahkan kepada kita supaya berlaku adil kepada siapapun. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Ya, janganlah kamu berbuat tidak adil ya kepada orang karena lantaran kebencian kamu kepadanya. Ya, kepada musuh saja kita harus bersikap adil. Maka fahkum, maka kita harus menghukumi, yakni Rasulullah diperintahkan untuk bersikap adil di dalam menghukumi mereka. Fahkum bainahum, dan hukumilah di antara mereka bil qisti, dengan keadilan atau dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah itu mencintai orang-orang yang bersikap adil, walaupun bersikap adil kepada orang yang tidak mengikuti kamu, bersikap adil kepada musuhmu, bersikap adil kepada orang yang tidak seiman terhadap keimananmu. Wa kaifa yuhakkimunaka, wa kaifa, dan bagaimana, yuhakkimuna, mereka menjadikan hakim, atau berhakim kepadamu. Wa kaifa, dan bagaimana, yuhakkimuna, mereka menjadikan hakim kepadamu. Wa indahum, dan di sisi mereka at-Tauratu, ada kitab Taurat, fiha, di dalamnya, yakni di dalam kitab Taurat itu hukmullahi, ada hukum Allah. Hukmullahi, ada hukum Allah. Summa yatawallawna, kemudian mereka berpaling, min ba'di dzalika, sesudah demikian itu, min ba'di dzalika, sesudah itu, yakni sesudah mereka mengetahui kebenaran hukum yang diputuskan. Min ba'di dzalika, sesudah itu. Wa ma ulaika, dan tidaklah mereka itu,
Wa ma ulaika, dan tidaklah mereka itu bil mu'minina, benar-benar beriman. Bil mu'minina, benar-benar orang-orang yang beriman. Bil mu'minina, benar-benar orang-orang yang beriman. Jadi satu hal yang aneh, ya, ironis itu perkara yang bertentangan dengan kenyataan, ya. Bagaimana mungkin, ya, ada apa yang terjadi pada diri mereka? Ini kalau bukan karena mereka itu hanya mau minta yang enak-enak saja untuk memilih hukum, ya, sedangkan mereka sudah mempunyai hukum sendiri. Ya, bagaimana mungkin mereka itu jujur mau menjadikanmu sebagai hakim, ya, mengangkatmu untuk memberikan keputusan hukum kepada mereka, sedangkan mereka itu mempunyai kitab Taurat, dan di dalam kitab Taurat itu juga terdapat hukum Allah, keputusan mengenai syariat kepada mereka. Ya, namun kemudian mereka berpaling, yakni tidak mau mengikuti apa yang diputuskan oleh kitab mereka. Ya, padahal itu adalah syariat yang datangnya dari Allah untuk mengatur, ya, kehidupan mereka. Ya, mim ba'di dzalika, sudah mereka mengetahui apa hukum mereka itu ternyata tidak sesuai dengan apa nafsu mereka. Jadi mereka mau mencari keputusan yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. Maka wa ma ulaika bil mu'minin, dan tidaklah mereka itu sesungguhnya benar-benar sebagai orang yang beriman. Jadi kalau kepada kitab mereka saja mereka tidak diterima, ya, bagaimana dengan keputusan Rasulullah? Ya, maka ada satu riwayat, ya, di mana ada pertama kali mereka menanyakan itu kepada Rasulullah. Ya, tidak puas mereka menanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya, masih juga jawabannya kok sama seperti Rasulullah, maka mereka datang kepada Khalifah Umar, kepada Sayyidina Umar. Jawabnya juga sama, tapi dia tanya dulu, ya, kamu sebelum kesini tanya kepada siapa? Ya, kepada Muhammad, kepada Abu Bakar. Ya, kata Sayyidina Umar, kalau kepada Muhammad, kepada Nabi, kepada Abu Bakar saja kamu tidak terima, ya, bagaimana kamu akan menerima apa yang saya sampaikan? Maka tidak ada cara lain kecuali kamu harus dipenggal lehermu. Jadi artinya bahwa kepada Nabi yang dikatakan sebagai diikuti oleh Sayyidina Umar, oleh Abu Bakar, oleh umatnya saja tidak dipercayai, bagaimana mereka mau minta pendapat kepada sahabatnya? Jadi kan ini melecehkan sekali, melecehkan kepada Rasulullah SAW. Ya, karena intinya adalah wa ma ulaika bil mu'minin, mereka itu tidak benar-benar beriman. Ya, nah, maka dalam hal ini berlaku juga terhadap kehidupan kita. Ya, mereka ada orang yang tipenya seperti itu, ya. Setelah diberi keputusan, ya, mereka mencari pendapat yang lain bukan karena
Apa ya? Karena mereka mau mencari yang lebih enak sesuai dengan apa namanya keinginannya. Kalau mau mencari sesuai dengan yang apa namanya ajaran Islam ataupun tuntunan hadis Quran yang lebih baik, yang lebih mendekati kebenaran, ya nggak masalah. Tapi kalau mencari sana sini tanya ustadz, tanya kiai, tanya ini, tapi hanya mau mencari yang enaknya sesuai dengan pendapatnya, lah ini ya tidak beda dengan perilaku orang-orang Yahudi ya. Inna sesungguhnya kami anzalna telah menurunkan kami. Inna sesungguhnya kami anzalna kami telah menurunkan. Kami telah menurunkan at-taurata kitab Taurat. Fiha di dalamnya hudan ada petunjuk, wa nurun dan cahaya. Yahkumu menghukumi, biha dengannya, yakni dengan kitab Taurat, an-nabiyuna para nabi-nabi, alladzina aslamu yaitu orang-orang yang telah berserah diri. Alladzina aslamu yaitu orang-orang yang telah berserah diri kepada Allah. Lilladzina hadu yaitu kepada orang-orang yang apa namanya orang-orang yang hadu ya, orang-orang yang diartikan apa nih? Lilladzina kepada orang-orang hadu yaitu orang-orang yang Yahudi, yang yakni beragama Yahudi, warrabbaniyuna dan para ulama-ulama mereka, robbaniyuna ya, para ulama-ulama mereka, wal ahbaru dan para cendekiawan mereka. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan ar-robbaniyuna itu adalah para ulama dari kalangan Yahudi, wal ahbaru itu adalah ahli fuqahanya, ini apa? Ahli fikihnya ya, ahli hukum-hukumnya di kalangan apa namanya Yahudi atau cendekiawannya. Bimastuhfidhu ya, dengan apa yang mereka diperintah untuk menjaga. Ya, bimastuhfidhu atau lantaran ya, bimastuhfidhu sebab mereka diperintahkan untuk menjaga. Bimastuhfidhu sebab mereka diperintahkan untuk menjaga min kitabillahi dari kitab Allah.
Wa kanu dan adalah mereka alaihi atasnya, yakni atas kitab itu, syuhada'a sebagai saksi-saksi. Wa kanu dan adalah mereka alaihi atas kitab itu, syuhada'a sebagai saksi-saksi. Fala takhshaw, maka janganlah kalian takut, an-nasa kepada manusia, wakhshaw dan takutlah kalian ni kepadaku, ni kepadaku. Wala tashtaru dan janganlah kalian menjual, membeli, ya. Wala tashtaru dengan janganlah kalian membeli bi ayatina dengan ayat-ayatku, samanan harga, qalilan yang sedikit. Wa man lam yahkum dan barang siapa yang tidak menghukumi, yakni tidak memutuskan hukum, bima anzalallah dengan apa yang Allah telah turunkan, bima anzalallah dengan apa yang Allah telah turunkan, faulaika maka mereka itu, hum adalah mereka al-kafiruna orang-orang yang kafir. Wa man lam yahkum dan barang siapa yang tidak menghukumi bima anzalallah dengan apa yang Allah telah turunkan, faulaika maka mereka itu, hum adalah mereka al-kafiruna orang-orang yang kafir. Baik. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah menerangkan bahwa kitab Taurat yang ada pada mereka, ya, sebelum tentunya diselewengkan, ya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan dari nafsu mereka, adalah kitab yang mengandung petunjuk dan cahaya, ya, ya, karena semuanya kitab Allah itu tentunya untuk hudan, untuk petunjuk, ya. Nah, maka di dalam kitab Taurat juga terdapat petunjuk dan cahaya untuk membimbing umatnya, yakni sesuai dengan zaman kenabian dan periode kenabiannya masing-masing, ya, berlaku untuk membimbing dan cahaya, ya, mereka. Di mana di dalam hukum-hukum yang ada pada kitab Taurat itu telah digunakan oleh nabi-nabinya, ya, karena sejak zaman Nabi Musa sampai dengan Nabi Isa, nabi-nabi yang diutus oleh Allah, ya, mereka menggunakan kitab Taurat, ya, untuk rujukan syariat, karena ada perbedaan antara nabi dengan rasul. Apa itu nabi? Ya, nabi adalah manusia yang dipilih untuk menjadi penerima amanat, mengajak disebut sebagai perbedaan nabi dan rasul. Rasul adalah manusia yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau nabi adalah dia tidak mendapatkan
dia mendapatkan wahyu, tetapi diperintahkan untuk menyampaikannya bukan dari wahyu yang turun kepadanya, tetapi dia menjalani perintah syariat Nabi atau syariat Rasul yang sebelumnya. Seperti misalnya Nabi Yahya, ya, Nabi, dia Nabi karena menerima wahyu, tetapi dia tidak mempunyai syariat sendiri karena dia menjalankan syariatnya Nabi Musa, ya. Nah, berbeda dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad, ya, dia menjadi nabi, otomatis juga menjadi rasul karena dia mempunyai syariat mandiri yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya, ya. Nah, syariat Taurat itu telah digunakan oleh para nabi-nabi sesudah Nabi Musa, ya, untuk rujukan bersyariat. Ya. Jadi yahkumu bihan nabiyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Jadi orang-orang para nabi-nabi itu adalah mereka yang mengikuti ajaran para pemuka-pemuka agama ini, ya, hadu. Ya, mereka mengikuti orang-orang yang telah diamanati untuk menjaga kitab Taurat ini. Jadi para ulama-ulama mereka, para cendikiawan mereka, ya, bertugas untuk menjaga kebenaran dan orisinilitas keaslian kitab Taurat ini. Ya, tetapi banyak di antara mereka yang kemudian menutup-nutupi kebenarannya, seperti tadi hukuman rajam bagi pezina, dan juga sifat-sifatnya Nabi Muhammad yang selama ini mereka cari akan datang Nabi akhir zaman, tetapi begitu melihat yang datang bukan dari kaum mereka yang dianggap sebagai kaum ghoyim atau Gentile, non Yahudi, maka mereka kemudian menutupi kebenaran itu, ya. Padahal tokoh-tokoh mereka ini lilladzina warrabbaniyun wal ahbaru ini orang-orang yang telah diamanati oleh Allah untuk menjaga min kitabillah, menjaga kitab Allah, dan mereka dijadikan saksi, yakni yang menjadi rujukan tentang kebenaran yang terkandung di dalam kitab mereka, namun kemudian mereka sembunyikan. Maka Allah memerintahkan, melarang mereka untuk takut kepada manusia, ya, karena ketika mereka menyimpan kebenaran itu karena ada maksud, misalnya ada yang memberikan ancaman, kalau kamu mengatakan Muhammad itu nabi, ya, akhir zaman mungkin akan ada konsekuensi tertentu, ya. Maka mereka kemudian menyembunyikan itu. Maka Allah berfirman, wala takhshawun nasa wakhshawni, ya, tampakkan saja yang benar. Jangan kamu takut kepada manusia untuk menunjukkan kebenaran, ya. Yang kamu harus takut adalah kepadaku, kepada Allah, ya. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kamu membeli harta yang sedikit menggunakan ayatku. Artinya apa? Ayat ini dianggap sebagai duitnya, ya, kita berikan ayat ini kepada seseorang, kita mengambil imbalan kepada dia, yakni memperdagangkan ayat. Ayat ini dijadikan sebagai komoditas. Ayat ini dijadikan sebagai uangnya. Kita memberikan uang kita, yakni memberikan ayat itu, kita mengambil gantinya
ya bayaran. Ya, misalnya ada orang pesan minta dalilnya misalkan ada dalil yang boleh nggak pernikahan yang dilakukan antara sesama jenis, laki-laki boleh nikah dengan laki-laki, ya. Kemudian seseorang, katakanlah seorang alim dalam tanda kutip, ya, seorang pakar Islam katakanlah, kemudian ketika ada pesanan seperti itu dia cari-cari ayat Al-Quran. Oh iya, ini ada ayat misalnya bahwa boleh sebenarnya di dalam Quran itu menikah sesama jenis. Nah, ini artinya kita mengorbankan ayat Al-Quran yang sudah dipelintir sedemikian rupa atau sudah difahami sedemikian rupa untuk mendapatkan apa? Duit, karena dia telah meneliti tafsir konon, ya. Jadi kan ayat ini dijual. Jadi dia mendapatkan duit dengan mengorbankan ayat Al-Quran. Nah, ini ada, ya, orang-orang yang seperti ini. Atau misalnya orang yang menjual ayat untuk mendukung pemimpin yang zalim misalnya, dengan dalilnya seperti ini, seperti itu, ya, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan duniawi. Ayatnya dikorbankan, ya. Nah, ini perilaku orang yang tidak takut kepada Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah, ya, dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum berdasarkan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Nah, dalam konteks ini adalah bagaimana hukum Allah itu sudah mengatur kehidupan mereka, ya. Kemudian dia menolak mentah-mentah, tidak mau karena dianggap tidak sesuai dengan kemanfaatan mereka, ya, maka mereka ini adalah orang-orang kafir, ya. Nah, adapun ketika misalnya hukum itu di mana negara kita ini misalnya seorang dalam konteks negara di mana tidak bersyariat Islam, ya tentunya kita tidak bisa untuk mengatakan bahwa kalau kita tidak berhukum kepada hukum Allah, ya kita kafir misalnya. Ya, karena apa? Kita tidak berkuasa untuk itu. Tapi kalau sudah hukum itu diterapkan, ya, konsensus kebangsaan kita telah mengakui hukum syariat diberlakukan, maka kalau kita menolak hukum ini, ya maka tentunya kita sama dengan menolak hukumnya Allah, ya. Tapi kalau kita tidak mampu untuk melakukan itu lantaran ya negara kita tidak bersyariat Islam, ya tidak boleh kita mengatakan bahwa kamu kafir lantaran tidak berhukum kepada syariat Allah. Nah, dalam konteks ini maka harus ada upaya, ya, dakwah untuk memahamkan, ya, betapa hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik, hukum yang adil, hukum yang membawa rahmat kepada alam semesta, ya. Demikian insyaallah apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, mudah-mudahan
kita terhindar ya dari sifat-sifat buruk yang berlaku atau yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita ya. Dan yang lagi-lagi adalah jangan sampai kita menghalalkan segala cara dengan menipu ya, dengan menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit dibanding kerugian yang besar akibat kita mengingkari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.